Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marrid zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul munazzahu an jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'ili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sedang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama memperkuat dan meningkatkan komitmen ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kita sadar bahwa misi utama kita adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jamaah rahimakumullah, berdasarkan ayat itu maka kepatuhan terhadap perintah dan menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi barometer suksesnya kita mengemban misi utama dari Allah Subhanahu wa taala. Selain komitmen ketakwaan, marilah kita juga senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan nikmat yang senantiasa kita syukuri ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jangan sampai kita menjadi insan yang kufur atas nikmat Allah sehingga kita akan mendapatkan azab yang besar, sebagaimana ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastilah adabku sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beribadah dan bersyukur menjadi keniscayaan untuk terus dipertahankan dan diperkuat dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Bagaimana tidak, saat ini bisa kita rasakan sendiri bahwa kita dan seluruh umat beragama di Indonesia atau di lingkungan masyarakat terdekat, di kampung, di desa, dan di tingkat administrasi pemerintahan kecamatan misalnya, kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman tanpa gangguan dan larangan. Tidak seperti umat Islam di negara yang penuh dengan konflik dan peperangan. Mereka harus beribadah dalam kecemasan dan rasa was-was karena desingan peluru dan hantaman bom yang terus mengancam keselamatan hidup mereka. Karena itu kita sudah menikmati karunia Allah yang luar biasa ini berupa kemerdekaan melalui wasilah para pejuang yang telah berkorban jiwa dan raga, sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dalam wujud menjaga kedamaian dan ketenangan dalam suasana merdeka saat ini. Terlebih pada saat ini, tepatnya tanggal 22 Oktober 2024 yang akan datang. Hal itu bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Kita juga harus mengingat perjuangan para ulama
para kiai dan para santri yang memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sidang Jumat yang berbahagia, penetapan Hari Santri yang akan kita peringati tahun 2024 ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober 2015. Hari Santri merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pondok pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu, setelah Indonesia merdeka, kita terancam oleh kedatangan pihak-pihak luar, negara luar yang ingin mengacaukan dan mengganggu proklamasi kemerdekaan kita. Dengan demikian, tentu saja ancaman terhadap ketenangan, kedamaian, dan kemerdekaan itu akan terus berlanjut, tidak hanya dilakukan oleh negara-negara luar, tetapi bisa jadi dari ancaman yang tersembunyi di negara kita. Karena itu, kemerdekaan dan kedamaian ini bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan dan kedamaian serta ketenangan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari sepenggal sejarah itu kita juga bisa mengambil hikmah bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam tentu saja memerlukan tanah air atau kawasan sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama. Sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai ruhani dan keagamaan agar tidak tandus dan kering. Dengan demikian agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim, sedangkan nasionalisme tanpa agama akan menjadi kering. Para ulama menegaskan hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air atau nasionalisme itu adalah sebagian dari iman. Di era kedamaian dan telah merdeka saat ini, perjuangan yang harus kita lakukan dan lanjutkan tentu berbeda saat merebut dan memperjuangkan kemerdekaan pada revolusi fisik waktu lalu. Saat ini, cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga lingkungan, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia meskipun mungkin berbeda keyakinan. Kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar agama kepada para ahli, para kiai dan para ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau anna katabna 'alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum wa asyadda tasbita." Artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Jamaah rahimakumullah, terkait ini juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas tentang kisah yang menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW pada tanah, dalam hal ini kota Madinah, yang menjadi dasar disyariatkannya cinta pada tanah air. An Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ida qadima min safarin fanadara ila juduratil Madinah au doa naqatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha
Artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada kota Madinah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Hibban serta Tirmidzi. Sidang jemaah rahimakumullah, demikianlah beberapa hal yang patut kita renungkan secara bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur dan memperkuat kecintaan kita kepada tanah air, khususnya di momentum Hari Santri Nasional 2024 ini. Semoga negara kita senantiasa selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan misi utama ibadah kita kepada Allah dengan khusyuk dan penuh ketenangan dalam suasana kemerdekaan. Barakallahu